Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Iqmal Nur Karim, sebagai moderator dengan NPM 2151010052. Dan yang kedua ada Melinda Dea dengan NPM 2151010074 yang akan mempresentasikan materi tentang tiga kerajaan besar dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hashimi, MESY. Baiklah, selanjutnya mari kita simak materi pada hari ini. Selamat menyimak semuanya. Tiga kerajaan besar, yaitu yang pertama Turki Utsmani hingga Mustafa Kemal 1300 sampai dengan 1922 Masehi. Yang pertama ada asal-usul dinasti Utsmani. Awal mula adanya dinasti Utsmani yakni suku bangsa pengembara Yogis Hokus, salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi, yang dipimpin oleh Sulaiman. Di bawah tekanan Mongol pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat tinggal pengungsian di tengah-tengah saudara mereka. Orang-orang Turki Seljuk di daratan tinggi Asia Kecil tak kalah dinasti Saljuk berperang melawan Romawi Timur, Bizantium. Ertugrul ibn Sulaiman membantunya sehingga dinasti Saljuk mengalami kemenangan. Atas jasa baik itu, Sultan Alauddin II, Sultan dinasti Seljuk saat itu, menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu, mereka terus membina wilayah barunya dan memilih kota Syukut sebagai ibu kotanya. Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh Utsman, putranya. Utsman memerintahkan antara tahun 1290 sampai dengan 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, ia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II. Dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Broesa. Kata Utsman diambil dari pendiri pertama dinasti, yaitu Utsman ibn Ertugrul ibn Sulaiman Shah dan suku Yagis Akbus Turki. 1. Kerajaan ini berasal dari suku pengembara yang bermukiman di wilayah Asia Tengah. Mereka tergolong suku Kayi, salah satu suku Turki Barat yang terancam gelombang keganasan serbuan bangsa Mongol. Yang kedua, Utsmani adalah dinasti besar dan lama di dunia sejak tahun 1300 hingga tahun 1922 Masehi. Kerajaan ini telah diperintahkan oleh sebanyak 36 sultan. Utsman adalah sultan pertama, kemudian diikuti sultan-sultan lain dengan berdasarkan pada hubungan darah dan garis keturunan bapak. Yang ketiga, dinasti Utsmani mempertahankan etos ideal lama mereka, melihat diri mereka sebagai awak perbatasan, berdedikasi untuk melakukan jihad melawan musuh-musuh Islam. Kebanyakan penduduk Utsmani bangga menjadi bagian dari negara syariat. Al-Quran mengajarkan bahwa umat yang hidup menurut hukum Allah akan makmur. Kerajaan Utsmani menerima banyak pengaruh dari luar sistem monarki absolut yang diterapkannya berasal dari Persia. Kebiasaan melakukan perang merupakan pengaruh Asia Tengah. Konsep pemerintahannya berasal dari Romawi Timur. Huruf, ilmu pengetahuan, dan agamanya berasal dari Arab. Dapat dikatakan bahwa pengaruh terbesar yang diterimanya berasal dari Arab. Hubungan antara Islam dengan kerajaan Utsmani mungkin tidak sepenuhnya disadari oleh orang banyak atau orang dewasa. Bendera kerajaan Utsmani bergambar bulan sabit dan bintang. Banyak negara muslim lain
menggunakan bendera bergambar itu. Yang kedua, periode kepemimpinan. Periode pertama, Utsman I 1290 sampai dengan 1326 Masehi, pendiri Kerajaan Utsmani. Yang kedua ada Orkhan 726 Hijriah atau 1326 Masehi sampai dengan 760 Hijriah atau 1359 Masehi. Yang ketiga ada Murad I 761 Hijriah atau 1359 Masehi sampai dengan 789 Hijriah atau 1389 Masehi. Yang keempat ada Bayazid I 1389 sampai dengan 1403 Masehi. Ada pula periode kedua, yaitu yang pertama ada Muhammad I 1403 sampai dengan 1421 Masehi. Yang kedua ada Murad II 1421 sampai dengan 1451 Masehi. Yang ketiga ada Muhammad Al-Fatih atau putra dari Murad II, yaitu 1451 sampai dengan 1484 Masehi. Yang keempat ada Bayezid II 1481 sampai dengan 1512 Masehi. Yang kelima ada Salim I 1512 sampai dengan 1520 Masehi. Yang keenam ada Sulaiman Al-Kanuni 1520 sampai dengan 1566 Masehi, puncak kejayaannya. Ada pula periode yang terakhir, yaitu periode ketiga, Salim I, yaitu 1566 sampai dengan 1574. Yang kedua ada Murad III 1574 sampai dengan 1595. Yang ketiga ada Mehmed III 1595 sampai dengan 1603. Yang keempat ada Ahmed I 1603 sampai dengan 1617. Dan yang terakhir ada Mustafa I 1617 sampai dengan 1618. Yang ketiga, perluasan wilayah. Pada masa kepemimpinan Utsman I, ia mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman, yaitu Raja Besar Keluarga Utsman. Tahun 699 Hijriah, 1300 Masehi. Setapak demi setapak, wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Boesa tahun 1317 Masehi. Lalu dijadikanlah sebagai ibu kota kerajaan pada tahun 1326 Masehi. Pada masa Orkhan, pembentukan pasukan tangguh atau pasukan baru yang dikenal Inkisyariah, Janishari. Pasukan Inkisyariah adalah tentara dinasti Utsmani yang terdiri dari bangsa Georgia dan Amerika yang baru masuk Islam. Pada masa Orkhan, ia berhasil menaklukkan Izmi, yaitu Asia Kecil, Sankara dan Gallipoli, daerah di bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki kerajaan Utsmani. Ketika Murad I mengganti Orkhan berkuasa 760 Hijriah atau 1359 Masehi sampai dengan 789 Hijriah atau 1389 Masehi. Selain memantapkan keamanan dalam negeri, ia melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Ia menaklukkan Adrianopel, kemudian dijadikan ibu kota kerajaan yang baru, Macedonia, Sofia, Saloia, dan seluruh wilayah utama atau utara Yunani. Merasa cemas terhadap ekspansi kerajaan Utsmani tersebut, Paus mengorbankan semangat perang. Pasukan Eropa yang dipimpin Sigismund, Raja Hongaria, disiapkan. Namun Sultan Bayezid I
1389 sampai 1043 Masehi. Pengganti Murad I dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Faktor kesuksesan dinasti Utsmani dalam perluasan wilayah Islam yaitu pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang terkombinasi dengan cita-cita memperoleh ghanimah atau yang disebut dengan harta rampasan perang. Yang kedua, sifat dan karakter orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam serta gaya hidupnya yang sederhana. Yang ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Yang keempat, letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan. Yang kelima, kondisi kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang kacau. Yang keempat, hasil peradaban, yaitu bidang militer dan pemerintahan. Yang pertama, kekuatan militer yang kuat dengan terbentuknya pasukan Inkisyariah pada pemerintahan Orkan, kelompok militer Taujiyah, yaitu tentara kaum feodal yang dikirim pada pemerintah pusat. Kedua, dalam mengelola wilayah yang luas, Sultan-Sultan Turki Utsmani senantiasa bertindak tegas. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Pertama, mereka banyak berkiprah dalam mengembangkan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid yang indah seperti Masjid Al-Muhammadi, Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansari. Hagia Sophia merupakan masjid yang terkenal karena keindahan kaligrafinya yang asalnya dari gereja Kristen. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, dinasti Utsmani mengantarkan pada organisasi sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan atau akan dijelaskan oleh teman kita, Melinda Dea. Kepada Melinda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, B. Dinasti Safawi, Persia hingga Hawawi pada tahun 1502 sampai 1732 Masehi. Yang pertama, asal-usul dinasti Safawi. Dinasti Safawiyah merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya, kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yakni Kerajaan Safawi. Safi al-Din berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Ia keturunan dari Imam Syiah yang keenam, Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Taj al-Adin Ibrahim Zaidi yang dikenal dengan julukan Zaid al-Gilani. Karena prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan bertasawuf, Safi al-Din diambil menantu oleh gurunya tersebut. Safi al-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran-ajaran agama. Pada mulanya, gerakan tasawuf Safawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli ibadah. Tarekat yang dipimpin Safi al-Din ini semakin penting, terutama setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri-negeri di luar Ardabil, Safi al-Din menempatkan seorang wakil
yang memimpin murid-muridnya. Wakil itu diberi nama Khalifah. Yang kedua, perluasan wilayah. Di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Oisilbas atau Baret Merah menyerang dan mengalahkan Al-Qoyunlu di Sarur, dekat Benakciran. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, ibu kota Al-Qoyunlu, dan berhasil merebut serta mendudukinya. Di kota ini, Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Ia disebut juga Ismail I. Ismail I berkuasa sekitar 23 tahun, yakni pada tahun 1501 sampai 1524. Pada 10 tahun pertama, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ia dapat menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Al-Qoyunlu di Hamadan pada tahun 1503 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurgan, dan Yas. Pada tahun 1505 sampai 1507 Masehi, Baghdad dan daerah barat daya Persia tahun 1508 Masehi, Sirwan tahun 1509 Masehi, dan Khurasan tahun 1510 Masehi. Hanya dalam waktu 10 tahun itu, wilayah kekuasaannya sudah meliputi Persia dan bagian timur Bulan Sabit Subur atau biasa disebut dengan Fortile Crescent. Yang ketiga yaitu hasil peradaban. Di bidang ekonomi, stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi, lebih-lebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Qumrun diubah menjadi Bandara Abbas. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sekitar pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit Subur. Di bidang ilmu pengetahuan, dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang beradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi, tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istora, yaitu Baha al-Din al-Shirazi, generalis ilmu pengetahuan, Sar al-Din al-Shirazi, seorang filosof, Muhammad Bakir ibni Muhammad Damat, seorang filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah. Di bidang pembangunan fisik dan seni, pada bidang pembangunan fisik, yakni dibangunnya Isfahan sebagai ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah dengan taman-taman wisata yang sangat menarik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademik, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Pada bidang seni, kemajuan nampak begitu terlihat dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Syah tahun 1611 dan Masjid Syah Lut'aullah pada tahun 1603 Masehi. C. Dinasti Mughal India hingga terbentuknya Bangladesh. Asal-usul dinasti Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Secara genealogis, Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Ekspansinya ke India dimulai dengan menundukkan penguasa setempat yaitu Ibrahim Lodi dengan bantuan alam Khan, Paman Lodi, dan Gubernur Lahore. Tahun 1525 Masehi, ia berhasil menguasai Punjab dan meneruskannya ke Delhi tahun 1526 Masehi. Sejak saat itu, Babur dapat menguasai India dan mendirikan dinasti Mughal yang beribu kota di Delhi. Kerajaan Mughal dimulai berkuasa sejak 1526 pada abad ke-17, yaitu
1556 sampai 1606 Masehi. Jengahir 1605 Masehi sampai 1627 Masehi dengan permaisurinya yaitu Nurjana Syekh Jehan 1628 sampai 1658 Masehi dan Aurangzeb tahun 1659 sampai 1707 Masehi. Yang kedua yaitu perluasan wilayah. Penguasa Mughal setelah Babur adalah Nasiruddin Humayun atau lebih dikenal dengan Humayun. Putranya sendiri, sepanjang pemerintahannya kondisi negara tidak stabil karena banyak terjadi perlawanan dari musuh-musuhnya. Kekuasaannya Humayun dilanjutkan oleh anaknya yaitu Akbar Khan. Gelarnya Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan sewaktu naik tahta berumur 5 tahun dan memerintah India selama 50 tahun, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Karena usianya masih muda, pemerintahan diserahkan kepada Bairam Khan. Masa pemerintahan Akbar penuh dengan ekspansi sehingga wilayah dinasti Mughal semakin luas. Daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan adalah Hundar, Gand, Kashmir, Chittar, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Hailwani, Ahmadnagar, dan Asgar. Penguasa Mughal ketiga adalah Jahangir, putra Akbar 1605 sampai 1628 Masehi. Jahangir adalah penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga dinilai yang dibentuk ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Pemerintah Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Penguasa selanjutnya adalah Syekh Jehar, putra Jahangir, yaitu pada tahun 1627 sampai 1658 Masehi. Pemerintahannya diwarnai dengan timbulnya pemberontakan dan perselisihan di kalangan keluarganya sendiri. Aurangzeb menjadi penguasa Mughal setelah berhasil memenangkan perang saudara. Masa pemerintahannya berlangsung mulai tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Dia bergelar Alamgir Ghazi. Di akhir pemerintahannya, dia berhasil menguasai Dekar, Bangla, dan Oudh. Aurangzeb adalah penguasa Mughal pertama yang membalik kebijakan konsilasi dengan Hindu. Di antaranya, kebijakan adalah melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, penggunaan narkoba tahun 1659. Ketiga, hasil peradaban. Di bidang pemerintahan, sistem pemerintahan Akbar adalah militeristik. Pemerintah pusat dipegang oleh raja, sedangkan pemerintah daerah dipegang oleh sipah salar atau kepala komandan, sedangkan subdistrik dikepalai faujar atau kumandan. Bidang keagamaan, dalam bidang Akbar menciptakan din ilahi, yaitu menjadikan semua agama yang ada di India menjadi satu. Tujuannya adalah stabilitas politik. Bidang ekonomi, kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, dan perdagangan di sektor pertanian, komunikasi, dan pemerintah dan petani diatur dengan baik. Hasil pertanian yang terpenting adalah biji-bijian, padi, kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, nila, dan bahan-bahan celupan. Di bidang seni, karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun India. Karya-karya arsitektur yang indah dan mengagumkan antara lain: yang pertama, Istana Fatpur Sikri di Sikri, Cilla, dan masjid-masjid yang indah pada masa Akbar. Kedua, Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore pada masa Syekh Jehan. Di bidang ilmu pengetahuan, pada masa Shah Jehan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Kemudian semakin bertambah ketika pemerintah dipegang oleh Aurangzeb.
di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa I-Alamgiri. Baiklah, itulah tadi rangkaian penjelasan dari kelompok kami tentang 3 kerajaan besar. Apabila dalam menyampaikan materi terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.